warzuqni fahman amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih Allah berikan kepada kita hingga malam hari ini, sehingga kita kembali bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat bertangkaikan salam semoga tercurah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak ibu orang tua yang dimuliakan Allah, kita lanjut kajian kita masih membahas tentang muqaddimah tafsir wa tajwidul Quran. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Almarhum Ki Ismail Musa bin Musa Lubis waktu mengajarkan kami dulu tentang tajwid, beliau mengatakan di antara makna tartil itu meliput kepada 4 perkara. Yang pertama makharijul huruf, yang kedua sifatul huruf, yang ketiga ahkamul huruf, yang keempat al-mad wal qasr. Yang dimaksud dengan bacaan tartil itu yang pertama sempurna makhraj hurufnya. Dari mana huruf itu keluar, bagaimana cara keluarnya. Yang kedua ada sifatul huruf, sifat yang senantiasa melekat pada satu huruf hijaiyah tersebut. Ada dalam satu huruf itu terkandung di dalamnya 4 sampai 6 sifat. Terus yang ketiga ada ahkamul huruf. Oleh karena pertemuan 2 huruf maka terjadilah hukum baru. Dan yang terakhir al-maddu wal qasru, panjang pendek bunyi suatu huruf. Dijelaskan dalam kitab Hidayatul Mustafid, makna tajwid itu ilmun yu'rafu bihi iqtaqul harfin, suatu ilmu yang memberikan kita segala pengertian tentang semua huruf, haqqahu wa mustahaqqah, tentang hak-haknya huruf dan mustahaknya huruf, minas sifati, dari setiap sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, wal mududu, dan setiap mat yang terkandung di dalam bacaannya, wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu, katartili, seperti hukum bacaan tarqiq, wa tafkhimi, hukum bacaan tafkhim, wa nahwihima, dan semisal hukum yang kedua. Jadi ada satu hadis yang mengatakan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, beliau pernah ditanya bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kanat maddan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim, rawahul Bukhari. Jadi Sayyidina Anas itu menceritakan bahwa Nabi itu membaca Al-Quran ada mat-matnya. Kanat lahu maddan, Nabi membaca Al-Quran itu dengan hukum mat. Summa qara'a, kemudian Sayyidina Anas bin Malik mencontohkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, Nabi memanjangkan lafaz bismillah, lam jalalahnya dipanjangkan Nabi 2 rakaat. Wa yamuddu ar-rahman, dan memanjangkan lafaz ar-rahman, mim di situ panjang 2 harakat. Wa yamuddu ar-rahim, dan memanjangkan lafaz ar-rahim.
handnya dipanjangkan pula. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an hingga seterusnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi sabdakan, "Innallaha yuhibbu an yaqra'al Qur'an kama unzila." Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an itu dibaca seperti mana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan bertajwid dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini sampai kepada kita. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa banyak orang yang menghilangkan tajwid dari bacaan Qur'annya? Mengapa banyak orang yang memisahkan tajwid dari bacaan Qur'annya? Kenapa? Karena kelalaian kita dalam memahami tajwid itu sendiri. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, ilmu yang memberikan pengertian tentang hak-haknya huruf. Min sifatillaha wa mustahaqqaha, dari setiap sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, dan mustahaqqul huruf. Haqqul huruf itu yaitu sifat al-huruf atau sifatul huruf. Yang kedua, makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Sedangkan mustahaqqul huruf semisal hukum yang meliput dalam bacaan kita, semisal izhar, ikhfa, idgham, apa lagi Pak? Iqlab, gunnah, tafkhim, tarqiq, dan yang lain sebagainya. Maka itulah yang akan kita bahas malam hari ini. Digambar aja Pak ya. Ada Pak? Boleh. Jadi malam ini kita belajar sedikit tentang masalah makharijul huruf. At-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal 'amalu bihi fardu 'ainin 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallifain. Dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid dijelaskan, at-tajwidu, adapun tajwid, la khilafa fi annahu fardu kifayatin. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Malam lalu dan saya jelaskan hukumnya apa Pak? Fardu kifayah. Wal 'amalu bihi fardu 'ain, dan mengamalkannya hukumnya fardu 'ain. Kata siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallifain. Ke atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang disyaratkan muslim laki perempuannya sudah mukallaf, sudah jatuh kepada kedua mereka itu tanggungan dalam Islam. Maka jangan pernah ditinggalkan baca Al-Quran kita dengan tajwid. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan, Hadratus Syekh Al-Imam Ibnul Jazari beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'an fahuwa athim. Siapa yang baca Quran tanpa tajwid, maka hukumnya berdosa. Karena Al-Quran itu dibaca dengan tajwid, hukumnya wajib. Kita ada speaker itu. Makharijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Ada berapa tempat Pak? 3. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yaftaruhu man yaftaru. Tempat-tempat keluarnya huruf ada 17. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 41. Bapak pilih mana? 17.
Hah? Ya, masih itu banyak. 17 atau 41? 17. Ada 17. Huruf hijaiyah itu sendiri ada berapa? 29. 20. Ayo, sepakat. Dan gaduh keluar dari sini. 28 ada, 27 ada, 20 ada, 26 ada. Ada betul nggak? Secara keseluruhan jumlahnya 30. Yang dihukumi dalam tajwid ada 28, ada yang 29. Apa bedanya? 28 kalau dalam Iqra itu 30. Hamzah sama alif dipisah. Satu lagi ditambah dengan lam alif. Gabungan lam sama alif. Maka yang bilang 30 betul. Yang bilang 28 apa alasannya? Hamzah sama alif disatukan. Alif, ba, ta, sa, terus fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Enggak pakai hamzah, enggak pakai lam alif. 28. Hamzah sama alif disatukan, ditiadakan lam alif. Ada yang mengatakan 29. Lam alifnya ditiadakan, hamzah sama alifnya dipisah. Tapi yang kita bahas dalam makharijul huruf ini jumlahnya yang mana, Bu? Banyak kali, Pak. Kayaknya baru ya. Ada 17 yang dipakai jumlahnya 29. Dari 17 ini bersaranglah makharijul huruf itu di 5 tempat. Yang pertama al-jawf. Yang kedua al-lisan. Yang ketiga al-halqi. Yang keempat asy-syafatani. Yang kelima al-khaysh. Al-jawf keluar 1, al-lisan keluar 10, al-halqi keluar 3, asy-syafatani 2, al-khaysh 1. Jadi semua jumlahnya makharijul huruf itu ada berapa? 17. Menurut pendapatnya siapa? Pak Ustaz, bukan pendapat saya. Jadi jumlahnya ada 17 yang biasa dipakai oleh ahli tajwid dan ahli qiraat. Inilah yang mau kita pelajari malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama al-jawf. Apa itu al-jawf? Ruangan mulut. Apa itu al-lisan? Lidah. Dari mana batasan lidah itu? Pokoknya semua lidah lah. Di situ keluar 10 tempat. Terus yang ketiga ada al-halqi. Al-halqi itu apa? Tenggorokan. Yang keempat asy-syafatani, 2 bibir. Yang kelima al-khaysh. Apa itu al-khaysh? Rongga hidung. Al-lisan, al-jawf, al-halqi, asy-syafatani ini tempat keluar huruf. Satu al-khaysh ini bukan tempat keluarnya huruf, tapi tempat keluarnya sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Sifatnya apa? Gunnah. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Apa itu gunnah? Bagaimana cara melihat, menilai gunnah kita itu sempurna apa tidak? Nah, inilah yang mau kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawf yaitu ruangan dalam mulut. Ruangan dalam mulut itu berawal dari tengkak lidah, anak lidah, sampai belakang gigi seri.
Nah, itu namanya ruangan mulut. Tidak ada tempat yang menetap pada al-jawf semisal al-lisan, asy-syafatani, al-halqi dan al-khashum. Intinya di situ ada huruf mad yang keluar padanya. Huruf mad itu ada berapa? Huruf mad ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Disingkat, apa singkatannya? Ayu. Singkatannya alif. Alif, ya, waw. Semua alif dihukumi mad. Enggak, ada syaratnya. Setiap alif tegak lurus yang huruf sebelumnya baris atas. Setiap ya mati yang huruf sebelumnya baris bawah. Yang setiap waw mati huruf sebelumnya baris depan atau dhamma. Maka itulah huruf yang keluar di al-jawf. Ya mati, Pak. Coba kita perhatikan. Ya mati itu nanti ada keluar di al-lisan khusus. Waw mati ada keluar di asy-syafatani secara khusus. Terus apa? Alif ini huruf mad. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada 29 huruf hijaiyah. Jadi di sini dijelaskan fa'aliful jawfu wa ukhtaha wa hi huruful maddi lintaha wa hi. Huruf alif makhrajnya berasal dari al-jawf. Beda alif sama hamzah apa? Yang Bapak pahami, Ibu pahami selama ini. Bedanya alif sama hamzah apa? Alif itu huruf illat, huruf penyakit. Apa namanya? Huruf penyakit. Orang kalau sakit itu nggak mampu ngapa-ngapain. Sama huruf alif itu huruf penyakit. Kelemahannya nggak bisa menyandang harokat. Jadi huruf alif itu pantangnya sama harokat. Kalau ada harokat berarti huruf hamzah, bukan huruf bukan huruf alif. Tapi begitupun alif ini ada luar biasanya. Apa itu? Ada 28 huruf hijaiyah. Kemasukan alif berubah panjangnya. Yang tadi baca ba tanpa alif, kalau pakai alif ba 2 harokat. Tadi ada huruf ta tanpa alif dibaca pendek, ta. Masuk alif? Ta. Tapi jangan sesekali meletakkan harokat pada alif. Nah, itu bedanya alif sama hamzah. Jadi yang kedua huruf ya, bukan ya-nya itu, tapi ya yang huruf mad. Bukan wawnya, tapi waw yang huruf mad. Di sini dijelaskan, begitupun dengan kedua kawannya, huruf waw dan huruf ya, semua huruf mad yang pengucapannya menekan pada udara. Jadi Bapak kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, bagian mana Pak? Ar-Rahim. Jadi bukan hurufnya yang keluar dari al-jawf, tapi suaranya itu yang disifati di al-jawf. Ar-Rahim, suara i-nya itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Inilah yang keluar di al-jawf. Maka nggak ada tempat khusus di al-jawf, itu nggak ada. Nanti kalau kita bahas al-lisan, ada nanti tempat khususnya. Semisal tepi lidah bertemu dengan gigi geraham, tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit bagian atas, ada tempat khususnya. Tapi di al-jawf ini nggak pakai tempat yang khusus. Keluarnya huruf bersamaan dengan keluarnya suara, habisnya suara, habislah huruf tersebut. Ar-Rahim, suara i itu keluarnya di al-jawf. Begitu pula dengan huruf waw, yang huruf waw masuk di harful maddi.
itu juga keluar di al-jawf. Bacanya Al-Ghafur. 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 Nah itu keluar di al-jawf. Jadi intinya tadi sudah saya sampaikan, suara keluarlah hurufnya. Suaranya habis pula hurufnya. Nah, jadi al-jawf apa yang Bapak dapat? Al-jawf itu tempat keluar huruf mad. Huruf mad itu ada tiga. Alif tegak lurus yang huruf sebelumnya baris atas, waw mati yang huruf sebelumnya baris depan, sama ya mati yang huruf sebelumnya baris bawah. Paham Pak? Coba buka surah Al-Fatihah, kita tasmi' sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samakan panjangnya. Tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, lam jalalahnya 2 harokat. Minasyaitonir, qanya 2 harokat. Bismillah, la-nya 2 harokat, ma-nya 2 harokat, mi-nya 2 harokat. Jadi jangan diremix Pak. 2 harokat pertama, 4 harokat kedua, 6 harokat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pakai hak tipis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi bukan maliki, bukan. Maliki, ki itu ada ya. Hamzahnya itu enggak ada. Hamzah itu muncul ketika apa? Sukun. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai apa saya? Ada pilihan. Boleh waqaf alaihim tapi yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ke-7 itu ada waqaf khilaful ulama. Ada waqaf khilaful ulama. Di mana alaihim yang pertama. Jadi menghindari waqaf tadi, maka waqaf yang kedua boleh. Saya pernah talaqi sama satu orang syekh dari Gaza baru sebulan yang lalu. Jadi saya tahsin sama beliau suratul Fatihah. Saya tanya waqafnya alaihim yang pertama sama alaihim yang kedua. Jadi beliau sampaikan sempurna satu ayat lebih utama. Tapi perihal nafas ini kan pilihan. Ada yang Allah karuniakan nafasku pendek, tapi kekuatannya untuk baca Quran, semangatnya untuk baca Quran luar biasa. Dan juga boleh kita kecilkan semangatnya. Ada orang yang Allah berikan nafas yang panjang. Nafas yang panjang itu cara syukurnya selesaikanlah satu ayat tanpa waqaf. Jadi waqaf di alaihim yang pertama itu waqafnya selisih para ulama. Apa perselisihannya? Ada sebagian ulama yang mengatakan bismillah itu gak termasuk dari surah Fatihah. Jadi ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka menghindari itu waqaflah di 'alaihim yang kedua. Usahakan sempurnakan waqaf. Tapi kalau tak bisa, ada kebolehan untuk berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibtida'nya dari mana? Waladdallin. Enggak, ibtida'nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, Pak. Ayo, 3 orang lagi. Lanjut. Baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
Dia menyambung. Coba dibaca. Habis apa sih? Kalau berhenti alaihim yang kedua, mulainya dari ghairil maghdub. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba ulang Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Tebalnya huruf ra itu bukan menambah waw. Ar-Rah, Ar-Rah. Tebalnya tebal biasa dengan huruf ra sekedar. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kan sering kita tuh Pak dengar orang saking tebalnya huruf ra tadi sehingga menambah huruf baru. Apa huruf yang biasa ditambah? Waw. Allahu Akbar. Kemana oh hilang? Bau. Bau. Bar. Bau. Ditebalkan ra-nya bukan ditambah waw. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Allah. Allah. Tebal memang sifatnya. Sifat itu menghias hurufnya, bukan merusak huruf. Coba ya. Coba ulang. Ar-Rahman biasanya. Jadi ra itu punya dua getaran. Getaran yang masuk ke makhraj dan getaran yang balik dari makhraj. Huruf ra itu ada kondisi tebal, ada kondisi tipis, ada kondisi tipis dan tebal. Kondisi tebal yang pertama ketika fathah, baris fathah tebal. Contohnya tadi Ar-Rahmanir Rahim. Itu ra-nya baris apa? Fathah. Terus ada ra baris dhammah, tebal juga dibaca. Yang ketiga ada ra mati huruf sebelumnya baris fathah. Ada ra mati huruf sebelumnya baris dhammah. Dan ada lagi nanti. Ada sekitar 8 golongan huruf ra itu dibaca tebal. Insyaallah Pak, boleh siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Banyak tuh harokat aja jangan lebih. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qal la itu tipis bukan tebal. Ihdinas siratal mustaqim itu tebal. Tarik bibirnya balikkan sebaliknya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa hukum qad di situ? Mad lazim mustaqbal ilmi. Apa beda sama mustaqbal harfi? Tadi yang sering kebalik-balik. Ada mustaqbal harfi, ada mustaqbal ilmi.
Musaqqal sama mukhaffaf. Musaqqal itu artinya berat. Musaqqal artinya berat. Mukhaffaf artinya ringan. Jadi kalau musaqqal itu ditandai dengan tasy, sedang mukhaffaf itu ditandai dengan sukun. Ada harfi, ada kilmi. Dalam konteks ini hukumnya kilmi karena berhubungan dengan kalimat. Adapun yang berhubungan dengan huruf, hurufnya terbatas. Hurufnya hanya ada 13 huruf. Hayyun tahur naqasa asalahu. Dan terbatas pada fawadhihus suwar, yaitu pembuka beberapa surah di dalam Al-Quran. Lebih kurang ada 29 surah dengan bentuk 5 dan dengan 30 contoh. Jadi kalau Bapak sering baca alif lam mim yasin, itulah contoh-contoh yang masuk pada musaqqal dan mukhaffaf harfi. Yang jadi tanggung jawab kita sekarang, dulu kami belajar di tempat Maulana Abdullah Sa'di, ibarat Iqra' 1 itu ektanya dibaca dengan huruf hijaiyah yang sebenarnya. Huruf hijaiyah kalau belum ditaruh harokat baca mana Pak? Alif, ba, ta, jim, ha, kha dan seterusnya. Ba, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, kesalahan kita sekarang mengajari anak-anak kita ekta Iqra' 1 itu dengan harokat yang sudah ada. Abata saja hakhoda zaroza sashaso dan seterusnya sampai ya. Efeknya kemana? Anak gak akan kenal cara baca huruf mutasyabbihah. Alamat syukur tiap malam Jumat tiap ada orang meninggal di bawah wirid, tahu bacaan Yasin. Saya punya kawan di pesantren, beliau kisah tentang orang tuanya. Jadi baca surah Maryam itu mana bacanya? Kahaya sol. Kenapa? Karena nggak kenal dengan sebutan huruf asli hijaiyah. Jadi mukhaffaf dan musaqqal harfi itu terbatas di 13 huruf saja. 13 ini dibagi dua, nanti ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat, ada yang 2 harokat. Dari 13 huruf ini membuka 30 bentuk di 29 surah di dalam Al-Quran. Nanti ada bentuk-bentuknya insyaallah kita bahas di hukuman. Musaqqal dan mukhaffaf kilmi itu bersinggungan dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kilmi atau harfi? Kilmi. Apa itu musaqqal kilmi? Setiap ada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid, waladdallin. Mana yang dibaca panjang 6 harokat? Dotnya bukan lamnya. Dol. Nah ini kacau gitu ya. Yang dibaca panjang dotnya. Kenapa? Karena dotnya lah yang dihukumi. Setiap ada huruf mad, balik kembali tadi. Ini ada huruf alif, yang huruf sebelumnya baris atas bertemu dengan huruf bertasydid, maka dihukumi lazim musaqqal kilmi. Bacanya berapa harokat? Atau setara dengan 3 alif. Ya Pak ya. Nah, jadi jangan kurang, jangan lebih. Terkadang kita baca Quran ini kalah dengan irama. Irama itu menuntut untuk
lebih dari 2 harokat. Sedang hukum asalnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya 2 harokat. Ketuntut sama irama yang harus lebih dari 2 harokat, kita kalah sama irama. Ini nggak boleh. Ya Pak ya. Jadi jangan kalah sama irama. Irama bagus. Irama itu bagus. Tapi kalau karena irama tajwidnya hancur, itu rusak. Bagus tinggalkan irama, tajwidnya perbaiki. Tapi kalau iramanya bagus, tajwidnya bagus, itu bagus. Maka sekarang orang banyak belajar irama, tapi tajwid disingkirkan. Ini naif dalam belajar Quran. Paham Bu ya? Nah, jadi yang pertama kali kita kuasai itu tajwidnya dulu, baru nanti ikut kepada iramanya. Karena irama ini satu hari 10 pun bisa kita tiru. Tapi kalau untuk meletakkan hukum tajwid pada setiap bacaannya itu susah sebenarnya. Ya Pak ya. Makanya ada banyak para hafizul Quran yang mereka setelah khatam 30 juz ulang lagi dari juz 1. Kenapa? Tajwidnya muradul. Udah kebiasaan baca yang salah, hingga merubah kesalahan tadi butuh proses lagi. Maka banyak para hafizul Quran yang gak siap untuk diprospek bacaan tajwidnya, bacaan Qurannya, hafalan Qurannya, karena udah kebiasaan enak dengan kesalahan yang mereka baca. Ya Pak ya, hati-hati, penghafal Quran ini tidak butuh kepada cepat, tapi butuh kepada kualitas dalam bacaan. Kalau cepat 1 bulan 30 juz banyak. Tapi apakah 1 bulan yang dia hafal 30 juz itu sesuai nggak dengan tajwid yang ada? Nah, maka banyak para hafal Quran yang nggak siap, dirombak lagi bacanya, karena dia tahu banyak salah dalam bacaan. Insyaallah Pak ya, boleh Pak Imam. Syahnya tebal Pak. Minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sama mimnya dilafalkan Ar-Rahman coba disamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat itu sekali dayung aja. Kalau lebih dari itu maka udah lebih harokatnya, jadi 3, 4 bahkan sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dapat ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi akhir penutup kita, dulu kami dibesani sama guru kami, ada 2 sifat dalam baca Al-Quran itu yang haram untuk dibuat. Satu namanya tanaffus, yang kedua tawallud. Tanaffus itu memutus-mutus bacaan. Dia punya nafas panjang tapi diputus sesuai dengan keinginannya. Itu
itu tak boleh, haram hukumnya. Yang kedua tawallud, menyeret-nyeret baca. Ini yang sering terjadi. Bukan hukum qalqalah, tapi ada qalqalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak tuh mulai tengok-tengok. Itu baca doa. Jangan dulu, Pak. Nah, ini untuk kita dulu. Kita belajar itu pertama niatnya basmi kejahilan, ketidakpahaman diri kita. Baru nanti kita dakwah, baru kita sampaikan. Jadi tawallud itu menyeret-nyeret baca. Harusnya tegak al-ha. Rabbil alamin. Jangan rabbil alamin. Kayak orang malas baca Quran, kayak orang malas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang sebetulnya dibaca ghairil. Nah, itu ya. Dua sifat ini dijaga. Jangan sampai hadir dalam bacaan Quran kita. Pertama, tanafus. Yang kedua, tawallud. Insyaallah Pak ya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah ada paham semua. Kalau itu Ustaz Ya. sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu berhenti gitu? Enggak diperbolehkan itu Ustaz. Wakafnya khilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Ada satu kaidah usul, al-khuruju minal khilaf sunnatun. Berlalu dari perbedaan pendapat itu hukumnya sunnah. Jadi ada orang beda-beda pendapat, tinggalkan aja. Apa ya? Jadi hukumnya sunnah. Keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya sunnah. Hukum asalnya itu nggak ada wakaf. Ya, hukum asalnya nggak ada wakaf. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan ada wakaf di situ. Berarti khilaf itu, perbedaan itu muncul sebelum adanya hukum apapun. Hukum asalnya wasol atau sambung satu ayat. Karena ada wakaf tam di akhir ayat. Makanya keluar itu perbedaan. Kalau misalnya mau wakaf, alaihim yang kedua jadi pilihan. Ya Pak ya. Karena kurang bagus untuk wakaf di alaihim yang pertama seperti itu. Insyaallah ya Pak. Insyaallah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju suatu majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita malam hari ini menjadi wasilah, menjadi perantara kelak di yaumil qiyamah. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga Allah tambah ilmu buat kita, Allah berikan kefahaman, kemudian untuk bisa amal dan sampaikan. Kita tutup dengan tasbih di bawah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali. wabarakatuh.